Jadi siapakah sesungguhnya orang yang paling berpengetahuan? Dia adalah yang dirinya menyadari bahwa dirinya lah yang paling tahu kalau sesungguhnya dia tidak tahu apa-apa. Anak kecil baru bisa berjalan, usianya kira-kira berapa tahun? Satu, dua, dikasih spidol dan kertas. Apa yang bisa dia lakukan? Menulis tidak bisa. Membaca apalagi menghitung. Jadi jangan ajarkan dia calistung. Diasih spidol, dia menggambar. Dia coret-coret, itu namanya menggambar. Mulai kita arahkan. Apapun di dunia ini yang terbentuk, itu semuanya di-sketch dulu, digambar dulu, direncanakan dulu. Jadi kalau anak-anak tidak dididik menjadi anak-anak yang pandai menggambar, tapi calistung, maka nanti anak-anak kita tidak dididik menjadi bangsa pencipta dan penemu, tapi justru penjiplak dan peniru. Kelak nanti akan ada tsunami yang lebih dahsyat daripada yang terjadi di kota Aceh. Tapi disebabkan karena ini gelombang pengangguran akibat kebodohan ada di mana-mana. Data ini, 2030, 40 juta orang kehilangan tenaga kerja karena teknologi yang semakin canggih. Terus kalau tidak ditanamkan keahlian sebagai skill, mana ada anak-anak hebat nanti yang terlahir. Ya, jadi bagi saya pendidikan yang saya lakukan ini saya tidak bilang benar, tapi ini menyeimbangkan. Anak-anak di pesisir, ajarkan dia menanam terumbu karang. Sekolahnya tidak boleh menghadap ke darat, ke laut. Dalam arti bukan rupa, bukan bentuk, bukan kasar, tapi kurikulumnya. Mereka juga punya perpustakaan kok di dasar samudera, di dalam kedalamannya. Ajarkan dia menanam terumbu karang agar bapak-bapaknya mencari ikan tidak terlalu jauh untuk berlabuh. Jadi laut kita tidak dicuri, pesisir kita akan sejahtera. Nenek moyangku seorang pelaut, siapa namanya pasti nggak tahu, ya kan? Jadi bangsa yang besar itu pasti ada pelaut-pelaut dulu. Inggris, Columbus, Spanyol, Vasco da Gama. Cina, negara yang berjaya sekarang punya Panglima Cheng Ho. Kalian nggak tahu siapa nama pelaut kita? Ibu Susi, nggak masalah. Ya, saya juga pengagum dia. Orang-orang yang sekolah di pegunungan, di pematang, jangan menghadap ujian nasional. Bagaimana ajarkan dia menanam tanpa menunggu musim? Dia tidak meninggalkan gunung-gunungnya. Dia tetap menanam. Jadi yang di kota itu ngurusin administrasi. Sekarang kok ada ujian nasional tuh gimana ya ceritanya? Ada pikiran orang yang pinter tuh lulus dari universitas negeri itu gimana ceritanya? Einstein itu menemukan penemuannya ketika dia tidak sekolah. Begitu dia menemukan penemuannya diterima di fakultas manapun, universitas manapun. Tapi apakah ada penemuan setelah itu? Nggak ada. Jadi titik beratnya adalah dari omongan saya nih, hai bapak-bapak dan ibu-ibu yang mendidik anak-anak, jangan kau jadikan pendidikan itu berhala yang namanya sekolah, buku, dan guru. Semua harus diformat karena Allah Al-Alim yang maha berpengetahuan. Jadi siapakah sesungguhnya orang yang paling berpengetahuan? Dia adalah yang dirinya menyadari bahwa dirinya lah yang paling tahu kalau sesungguhnya dia tidak tahu apa-apa. Maka hidupnya diperjalankan oleh yang maha tahu. Belajar bukan karena piala, bukan karena penghargaan, bukan karena beasiswa, maka karena Allah itu ilmunya digenggam itu oleh Allah. Pada ruang dan waktu yang presisi, orang itu akan diletakkan di tempat yang semestinya. Jadi hebat tuh nggak harus dari kecil. Kalau kita main robot-robotan tuh ibarat baterai kan cepat soak. 1-7 tahun anak-anak itu biarkan dia bermain, dan bermain. 7-14 didik dia apa aja, ngaji, nyanyi, pendidikan sekolah umum bebas. Tapi ketika 14-21 tahun, jadilah engkau sahabatnya. Teman bermain, teman belajar. Sahabatnya ketika dia baru mengenal apa yang namanya cinta. Jadi orang tua tidak akan pernah ditinggalkan ketika dia melengkapi menjadi orang tua yang teman main, teman belajar, menjadi sahabatnya. Bahkan teman-temannya band dia kenal. Dia adalah orang yang pertama kali beli tiket di festival yang bertepuk tangan. Tapi kalian yang berselisih dengan orang tua, saya ingin menegur, tidak usah kamu ribut-ribut. Tenangkan hati bapakmu dan ibumu.
Lakukanlah apa yang kau yakinkan, karena orang tua tuh kalau kamu sudah sukses baru dia yang bangga. Padahal dulunya ngelarang. Padahal itu bukan ngelarang, karena cintanya dia khawatir ucapannya seperti larangan. Salam buat bapak kamu dan ibu. Apa itu sudut pandang? Sudut pandang adalah wawasanmu ketika kau berjalan. Tapi apa itu jarak pandang? Kau mampu menerima asupan-asupan dari cara berpikir orang lain. Ilmu itu ada dua, ada ilmu bulan dan ilmu matahari. Kalau ilmu bulan, seolah-olah kamu mampu menerangi kegelapan, padahal cahayanya hanya mendapatkan dari pantulan matahari. Sombongnya luar biasa. Kalau bertanya pun menguji orang, atau menggugat, kiai saya tidak mengajarkan itu. Itu aliran sesat. Loh. Jadilah kau pemilik ilmu matahari. Baik dan buruk, kau terima saja. Mau biksu, mau pendeta, mau kiai yang ngomong, udah terima aja. Orang-orang yang menerima dengan benih ikhlas, ketika dia pulang dari menerima ilmu itu, naik kendaraan, lalu sampai di rumah, dia tertidur, makan, mandi, keesokan harinya. Ini jadi pembeda. Yang buruk, karena dia ikhlas menerimanya, akan terbuang dengan sendirinya. Dan yang baik itu telah akan menjadi ilmu. Ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya itu adalah nur. Nur itu tersimpan dalam intisari hati bernama kolbu. Kalau orang di kolbunya sudah menyala atas ilmunya dia, maka akan tumbuh pohon cinta atas namanya yang akarnya menghujam 99 namanya. Yang baik-baik. Roman, Rohim, Malik, Kudus, Salam, Mumin, Muhaimin, Aziz, Jabar, Mutakabir, Al-Holik, Yabar, Yabusawir, dan seterusnya. Sampai As-Sobur. Maka pohon cinta itu, namanya pohon ada akar, harus disirami dengan kebaikan dan kebajikan. Sehingga pohonnya nanti tumbuh melebihi raganya sendiri. Pada akhirnya orang itu mampu memayungi orang lain, bukan hanya keluarga, apalagi dirinya sendiri. Sahabat, saya ingin menyipati sifat Tuhan yang gampang ditemui. Begitu banyak orang gak ingin menemui dia, tapi ingin menemui dunia. Tuhannya bernama klien, atau Tuhannya bernama viral. Saya tidak menyalahkan kamu menjadi YouTuber, tapi hargai juga orang yang ingin menjadi kekasih-kekasih Allah. Ya, jadi mari kita jalan beriringan, mari jalan kita seimbang, karena sejatinya hidup itu harus adil. Ya, adil. Saya ingin gampang ditemui, karena Tuhan gampang ditemui. Saya sudah membuka hati saya dan membuka pintu rumah saya. Jadi entah di kandang jurang doang atau di goa, kamu gampang sekali menemui saya. Ya, cuma kalau saya lagi tidur, jangan dibangunin. Itu tandanya tubuh saya butuh istirahat. Ya, nanti saya pasti akan bangun setelah azan berkumandang, saya sholat. Temuilah saya ketika saya dibasuh oleh wudhu. Saya berada dalam kemurnian, puncaknya ketulusan. Ya, teman-teman ya. Jadi ini goa adalah halaman depan rumahmu. Kandang jurang doang juga halaman depan rumahmu. Mainlah ke rumahku, karena itu rumah kamu juga. Favorit gue, salah satu favorit gue. Selain emang gue pecinta binatang, dalam waktu dekat akan segera ngerilis. Welcome to Jakarta. Motor di atas piano, you know right? Opal multi platform media, mampir langsung di. Hai Opal gengs, kembali lagi di New In News.